Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini adalah latihan hitungan balok persegi panjang dengan tulangan tunggal. Yang kemarin di pertemuan ke-6 ada beberapa teori terkait hitungan balok persegi panjang dengan tulangan tunggal. Contoh perhitungan tulangan diketahui penampang balok. Diketahui penampang balok beton bertulang berukuran 300 kali 500 mm atau 30 kali 50 cm dengan nilai DS-nya 60 mili. Mutu beton mengambil FC 20 MPa, sedangkan jenis baja mutu bajanya yaitu 30 MPa. Dan tersedia tulangan berdiameter 19. Nah, untuk balok tersebut mendukung beban momen atau beban perlu sebesar 80,8 kN atau kalau dinewtonkan menjadi 80,8 atau 80 juta Newton milimeter. Nah, pertanyaannya hitung dan gambarlah tulangan longitudinal pada balok tersebut. Artinya kita menghitung tulangan memanjang di balok tersebut. Menghitung tulangan memanjang dengan tulangan tunggal ya. Kedua, kontrollah keamanan dari hasil tulangan yang dipakai yang berkaitan dengan momen rencana atau momen dengan regangan betonnya. Penyelesaian pertama di sini saya gambarkan bahwa tulangan tunggal ini adalah tulangan yang nanti ada istilah tulangan rangkap dan ada tulangan tunggal. Tulangan tunggal ini artinya tulangan yang satu analisis di bagian AS saja yang dianalisis, artinya satu tegangan yang dianalisis yaitu tunggal berarti ya. Kalau misalkan tekanannya ada di bawah berarti tekanan tersebut yang dianalisis yang di bawah. Nah, tekan atau tarik bukan tekan tarik. Artinya yang dianalisis cuma yang tarik saja. Nah, nanti ada tulangan longitudinal rangkap. Tulangan rangkap itu tulangan tekan dan tarik yang dianalisis. Kalau ini yang menganalisis tulangan tarik saja. Penyelesaian pertama, hitung tulangan longitudinal balok. Nilai DS sama dengan 60. Jadi nilai D sama dengan H dikurangi DS atau D ini adalah tinggi penampang balok dikurangi 60 cm, DS-nya 60 cm yang dulu di teori balok sudah dijelaskan bahwa DS itu apa. Nah, ini si DS ini adalah tebal dari lapisan paling bawah atau lapisan tulangan ke permukaan paling bawah si beton tersebut. Berarti ada D di sini adalah luas efektif si balok tersebut. 500 dikurangi 60 mili atau sebesar 440 mili. Sedangkan jenis tulangannya BJTD 30, jadi tegangan lelehnya FY-nya 300 MPa. Dari persamaan 3, 6 ini diperoleh faktor momen pikul atau K berikut. Ini rumus momen pikul atau K. Ada MU dibagi faktor reduksi lebar
dikali lebar balok dikali D kuadrat, artinya D yang tadi luas efektif sebesar 1,73 MPa, 1,73898 MPa. Ini hasil dari momen piko atau K. Dilanjut di teori yang kemarin ada persamaan 37. Diperoleh tinggi balok tekan beton persegi ekuivalen A berikut. Nah, ini rumus ekuivalennya, tinggal masukkan kita tadi punya nilai K-nya 1,7389 dimasukkan, sedangkan FC-nya di rumus ini 20 yang kita punya FC beton 20, terus D-nya tinggi efektifnya 440 sebesar, berarti A-nya sebesar 47,582 mm. Nah, ditemukanlah bahwa luas tulangan perlu AS perlu ya, dihitung dengan persamaan 3 Romawi 4. AS perlu di rumus dinyatakan bahwa tinggal memasukkan nilai-nilai yang barusan didapatkan. FC-nya AS perlu ini FC-nya 20 ditambah A yang barusan 4758 dikali ya, maksudnya bukan ditambah 0,85 dikali FC dikali A yang barusan dikali B di sini adalah lebar dari si balok tersebut, sedangkan FY-nya barusan 300 ya, FC-nya 300. Ini kelihatan FC-nya, FY-nya 300. FY-nya 300. Karena BJTD-nya 30 jadi FY-nya 300. Jadi AS perlunya itu sebesar 808,892 mm persegi. Ini hasil dari AS perlu. Sehingga kita menghitung jumlah tulangan atau N. Nah, ini yang jadi patokan kita dari luas AS perlu, kita dibagi luas tulangan yang dibutuhkan. Untuk menghitung luas tulangan tergantung dari D kuadrat atau D besar ini terkait luas dari besaran dari tulangan yang dipakai. Artinya kita punya tulangan berapa, kalau di sini di soal saya cantumkan bahwa kita mempunyai tulangan 19 diameter 19. Nanti dimasukkan untuk N ini AS perlunya yang barusan hasilnya 808,894 dibagi 1/4 kali pi ya kali D kuadrat. Artinya D di sini diameter 19. Kita punya besi yang diameter 19 sama dengan 2,85 atau dibulatkan menjadi 3 batang. Artinya N ini adalah nilai jumlah tulangan yang dipasang pada AS paling tekan di tegangan tekan si balok tersebut. AS-nya yaitu di bagian bawah, misalkan kalau kita menganalisis di bagian tengah bentang berarti di bagian bawah, karena bagian tariknya di bagian bawah. Jadi ini membutuhkan 3 batang di area paling bawah, itu 3 batang tulangan dengan diameter 19. Artinya dipakai 3 batang tulangan dengan lambang 3D19. Nah, selanjutnya sebelum memasangkan yang 3 batang tulangan ini ke detail, misalkan kalau detail tulangan di bawah, kita kontrol dulu benar bisa nggak 3 batang ini dipasang di area bawah dengan luas lebar bentang tersebut
kan 300 ya tadi, 300, tinggi 500, lebar lebar si balok atau tinggi balok 500, lebarnya 300 mili. Yang dulu pernah di latihan bahwa untuk menghitung, mengontrol jumlah tulangan maksimal per baris dengan persamaan 27 ini, M sama dengan B dikurangi 2 DS dibagi D tambah SN plus 1. Nah, tinggal masukkan, kita punya lebarnya si balok tersebut 300 dikurangi 2 kali 60 karena DS nya 60 dibagi D nya itu yang tadi, berarti kita punya diameter 19 plus SN nya 40, kita ambil yang terbesar plus 1 jadi 4,05. Artinya jumlah per baris di bagian bawah balok tersebut cukup 4 baris, bisa mencapai 4 baris tulangan. Nah, kembali lagi ke atas, N nya ini kita didapat bahwa tulangan yang nanti didapat di perhitungan balok tersebut menghasilkan luasnya itu tadi 808 mm persegi ya. Nah, dibagi diameternya, luas diameter 19 yaitu cuma 2,85. Kalau dibulatkan jadi 3 batang. Sedangkan di bawah bisa 4 batang. Artinya ini yang 3 batang ini berarti bisa dipasang satu baris di bagian bawah. Oke, pahamnya. Nah, kita lanjut. Nah, kita menggambar tulangan. Gambar tulangan longitudinal, karena N-nya lebih besar daripada M, maka tulangan dapat dipasang pada satu baris. Nah, ini yang disebut tulangan tunggal. Satu baris, jadi dipakai tulangan AS-nya itu 3D19. Ini kalau lambang di detail penulangan seperti ini. Gambar berikut seperti gambar. Artinya ada gambar di bawah tulangannya dipakai 3 baris atau 3 titik tulangan, karena N-nya itu didapatkan 3 baris karena si N tersebut diameternya 19, si tulangannya diameter 19. Selanjutnya, setelah itu didapat, kita ada kontrol, benar nggak momen harus lebih besar daripada momen rencana harus lebih besar daripada momen perlu. Kan ini syarat ya, si momen rencana itu harus lebih besar daripada momen perlu. Kita kontrol, benar nggak, bisa nggak masuk. Ini kalau tidak masuk berarti tidak oke, kalau tidak aman, atau kalau misalkan benar momen rencana lebih besar daripada momen perlu berarti aman. Kita coba ya. Luas tulangannya itu yang barusan itu kita punya 3 tulangan yaitu diameter 19. Kalau kita hitung berarti AS-nya itu 3 tulangan ya, dikali luas tulangan diameter 19 berarti 3 kali 1/4 dikali pi dikali 19 pangkat 2. Artinya luas tulangan AS ini kalau dikali diameter 3 dikali luas diameter 19 berarti 850,155 mm persegi. Nah, dihitung tinggi balok, tegangan tekan persegi ekuivalennya dari persamaan tadi menghasilkan 50 mm. Artinya AS dikali FY, AS-nya yang barusan 850 dikali FY-nya karena BJTD 30 jadi 300 FY-nya kali 0,85 kali FC-nya 20 kali bentang atau lebarnya, bukan bentang, lebar baloknya 300 menghasilkan 50 mili untuk ekuivalennya. Dengan persamaan 3
3 dan persamaan 35 diperoleh momen nominal aktual, atau kita menghitung momen nominal. Rumus untuk momen nominal AS dikali FY dikali D dikurang A dibagi 2. Artinya kalau dimasukkan nilai, AS-nya sudah diketahui 850 dikali FY-nya sudah diketahui 300. Nah, D-nya yang tadi 440 dikurangi A. Nah, A di sini kan 50 didapat, dibagi 2, A dibagi 2 menghasilkan 10 juta 105 juta 105 juta 105 juta 844.296 Newton mili. Kalau kita masukkan ke kilo Newton berarti 105,844 kilo Newton. Ini untuk momen nominal si balok tersebut. Dengan tulangan sudah ditentukan tadi, tulangannya 19 diameter 19 dengan 3 tulangan. Nah, kalau dilanjut dengan persamaan 311 ini diperoleh momen rencana. Momen rencana tinggal dikali, berarti momen nominal dikali faktor reduksi. Nah, ditentukan bahwa faktor reduksinya 0,8 dikali momen nominalnya 105,844 sehingga 84,6752. Artinya si momen rencana ini sudah mencapai 84,67 kilonewton meter. Artinya si momen rencana ini lebih besar daripada momen perlu. Berarti kalau momen rencana harus lebih besar daripada momen perlu, berarti posisi aman si momen tersebut, berarti aman momen perlunya. Nah, selanjutnya ada kontrol regangan leleh baja tersebut. Kita masuk di regangan leleh bahwa regangan lelehnya harus kurang dari 0,003. Nah, kita masukkan rumus bahwa FY-nya 300, ES-nya regangannya 200.000, berarti 0,0015. Karena FC-nya 20 MPa, jadi si FC-nya jadi maka dari persamaan ini diperoleh B-nya 0,85. Kita masukkan ke rumus bahwa untuk A-nya 50, B-nya 0,85 karena FE-nya kurang dari 30, berarti 20, berarti 0,85. D-nya sudah tentu, ketinggi efektifnya 440 dikurangi A lagi 50 dikali 0,0015 EY-nya. Ini syarat EY-nya regangan leleh baja tersebut 0,0015, sehingga didapat regangannya 0,00232. Artinya ini kurang dari regangan yang ditentukan, yaitu 0,003. Berarti posisi balok tersebut kondisi aman. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.